Salam sejahtera dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita umat Katolik diajak untuk kembali mendalami sabda Tuhan dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024 ini, di mana tema yang ditawarkan kepada kita adalah Allah sumber keadilan. Kitab Nahum dan kitab Nabi Habakuk menjadi sumber inspirasi dalam pendalaman tema ini. Pada zamannya masing-masing, kedua nabi kecil ini berjuang bersama umatnya untuk mengenali dan memahami cara Allah memulihkan dan menegakkan keadilan. Pada pertemuan yang pertama ini, kita diajak untuk mendalami subtema Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. Marilah kita satukan hati untuk memulai pendalaman ini sambil memohon pencerahan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita membaca kitab Nabi Nahum bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi sekali-kali Ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dibuangnya gersang. Basan dan Karmel menjadi tandus, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung berguncang di hadapannya, dan bukit-bukit mencair. Bumi terungkit di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapa dapat berdiri menghadapi geramnya? Siapa tahan terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Luapan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu roboh karena Dia. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Bahkan dalam banjir yang melanda, Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mencoba untuk memahami apa yang disampaikan oleh Nahum, kita perlu mengetahui dahulu siapakah Nabi Nahum itu. Nahum adalah salah satu nabi Perjanjian Lama yang berkarya sebelum bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Asyur dan kemudian mengalami penindasan dan kekejian. Nama Nahum berarti melipur atau menghibur. Dua makna ini dapat memberi keterangan bahwa Nabi Nahum adalah nabi yang memberi penghiburan bagi Israel yang sedang tidak baik-baik saja. Pada masa itu, bangsa Israel sedang mengalami ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur adalah bangsa yang congkak, sombong, keji, kejam, dan penindas.
Sebagai kaum tertindas, bangsa Israel sebenarnya menunjukkan perlawanannya untuk melawan kekejaman bangsa Asyur. Namun di sisi lain, mereka menyadari bahwa bangsa Asyur terlalu kuat untuk dilawan. Disinilah Nabi Nahum hadir. Ia menghibur bangsa Israel yang tidak baik-baik saja tersebut. Beberapa pemikiran Nahum yang secara positif mempengaruhi umat Israel saat itu adalah keyakinan yang amat teguh bahwa Yahweh memiliki segala kuasa atas semesta alam. Bahwa Yahweh sangat benci atas ketidakadilan dan penindasan. Nabi Nahum menumbuhkan kepercayaan bangsa Israel akan adanya peran yang kuasa dan kepercayaan yang penuh akan kebaikan Allah sebagai pencipta alam semesta. Dan kita tahu sendiri, Nabi Nahum juga bernubuat bahwa kota Niniwe atau ibu kota kerajaan Asyur itu akan jatuh dan runtuh. Dan memang benar, pada tahun 612 sebelum Masehi, kota Niniwe jatuh dan runtuh. Nabi Nahum mau menyampaikan bahwa ada tangan kuat dari Tuhan Allah Israel di balik jatuhnya Niniwe. Nahum melukiskannya dengan penampakan Tuhan melalui kejadian-kejadian kosmis atau gejala-gejala alam yang menggemparkan. Daya kekuatan Tuhan begitu dahsyat sehingga membuat Basan, Karmel, dan Libanon yang tadinya terkenal subur, indah, dan nyaman menjadi rusak dan hancur. Namun nubuat Nahum tentang kehancuran Niniwe bukan untuk menggambarkan kekejaman Allah, Bapak Ibu, melainkan untuk menunjukkan bahwa Allah sangat benci dengan ketidakadilan dan Ia akan menyatakan pembelaannya kepada orang yang tertindas. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, apa kemudian pesan dan pengharapan dari kisah tersebut bagi kita? Dalam masyarakat, orang Katolik memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Orang Katolik bukanlah anggota masyarakat yang istimewa. Bahkan dalam situasi tertentu, tantangan bagi orang Katolik dalam menjalani kehidupan lebih besar dari orang yang lain. Tantangan tersebut misalnya di dalam pekerjaan, dalam menjalani studi di sekolah atau kampus, dalam relasi sosial di masyarakat, atau dalam hubungan kekerabatan. Situasi yang penuh tantangan tersebut terkadang membuat hidup menjadi tertekan, berat, dan dirasa tidak adil. Kisah bangsa Israel yang juga pernah mengalami penindasan dan ketidakadilan yang akhirnya ditolong oleh Tuhan seharusnya memberi kita kekuatan untuk tetap bersemangat menjalani masa-masa sulit seraya hidup dengan penuh harapan. Kita diajak untuk tetap menjadikan Allah sebagai dasar pengharapan dalam situasi sulit sekalipun. Dan kita diajak untuk percaya bahwa Allah akan menolong kita. Di sisi lain, kita diajak juga untuk menjadi Nahum masa kini. Dalam situasi yang berat, Nabi Nahum percaya dan tetap memberikan kepada bangsanya rasa optimisme bahwa
Tuhan akan menolong mereka dari ketidakadilan. Di masa kini, kita pun diajak untuk percaya dan menumbuhkan optimisme bagi setiap orang yang kita jumpai, bahwa Tuhan akan membela orang yang tertindas dan akan menghancurkan orang-orang yang berbuat tidak adil. Bagaimana kemudian cara menumbuhkan optimisme itu? Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menyampaikan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Santo Paulus memberikan sebuah cara agar kita bisa menumbuhkan optimisme itu. Caranya, pertama-tama kita hendaklah berseru kepada Tuhan atas situasi hidup kita dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Setelah itu kita harus mendengarkannya dalam diri Yesus Kristus. Mendengarkan berarti melaksanakan sabda dan ajaran Yesus, dan kemudian kita siap diutus untuk memberitakan kepada semua orang, menumbuhkan optimisme bahwa Tuhan akan menolong kita, akan menolong mereka yang tertindas, dan akan menghancurkan mereka yang berbuat tidak adil. Itulah kabar baik. Rasul Paulus melukiskan bahwa langkah-langkah orang yang membawa berita damai sukacita itu adalah langkah-langkah yang menyenangkan. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari pendalaman kita akan sabda Tuhan yang kita dalami hari ini. Semoga permenungan ini membawa kita untuk memiliki kepercayaan bahwa Tuhan akan menolong mereka yang tertindas dan akan menghancurkan mereka yang berbuat tidak adil. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya untuk penguatan dan perbaikan konten selanjutnya. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian.